Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adila Dwi Handayani and my NPM is 2641154. In this video, I would like to explain about understanding the impact of technology. So, without further ado, let's get started. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pemahaman dampak teknologi. Kalau kita lihat sekarang, teknologi sudah menjadi bagian yang hampir nggak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita menggunakan smartphone, internet, media sosial, laptop, dan berbagai aplikasi untuk membantu aktivitas kita. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir sebenarnya teknologi itu lebih banyak memberikan manfaat atau justru bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi kita? Nah, pada video ini aku akan menjelaskan pengertian teknologi, dampak positif dan negatifnya, serta bagaimana seharusnya kita sebagai mahasiswa menggunakan teknologi dengan bijak. Yang pertama yang aku bahas terlebih dahulu itu apa itu teknologi? Secara sederhana, teknologi bisa diartikan sebagai berbagai alat sistem, metode yang dibuat manusia untuk membantu memenuhi kebutuhan dan mempermudah pekerjaan. Dulu, kalau kita ingin mencari informasi, mungkin kita harus membaca buku terlebih dahulu atau pergi ke perpustakaan. Sekarang, kita hanya perlu membuka internet dan mencari informasi yang kita butuhkan. Begitu juga dengan komunikasi. Dulu kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengirim pesan kepada seseorang yang berada di jauh sana. Sekarang, kita bisa berkomunikasi secara langsung melalui chat, telepon, maupun video call. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa teknologi memang memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke dampak positif teknologi. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja selama berhubungan dengan internet. Sebagai mahasiswa, kita juga sering menggunakan teknologi ini untuk berkomunikasi dengan teman, satu kelompok, dosen, atau organisasi, misalnya melalui WhatsApp, email, atau platform komunikasi lainnya. Yang kedua adalah mempermudah proses pembelajaran kita. Sekarang, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dengan lebih mudah. Kita bisa mencari jurnal, artikel, video pembelajaran, e-book, atau berbagai sumber informasi lainnya melalui internet. Hal ini tentunya sangat membantu karena kita nggak hanya bergantung pada materi yang diberikan di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Teknologi bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Contohnya, kita bisa menggunakan Microsoft Word untuk membuat tugas, Excel untuk mengolah data, atau berbagai aplikasi lainnya untuk membuat presentasi dan mengatur pekerjaan. Nah, ini nih teman-teman, yang selanjutnya ada dampak negatif teknologi. Yang pertama, ada ketergantungan terhadap teknologi. Kita mungkin sering melihat atau bahkan mengalami sendiri ketika terlalu lama menggunakan smartphone sampai lupa waktu. Misalnya, awalnya kita hanya ingin membuka media sosial selama beberapa menit, tetapi akhirnya malah menghabiskan waktu cukup lama. Kalau hal seperti ini terus dilakukan, tentu bisa mengganggu aktivitas kita sebagai mahasiswa, terutama waktu belajar dan mengerjakan tugas. Yang kedua adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Internet memang memberikan kita akses informasi yang sangat luas, tetapi tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Oleh karena itu, kita harus lebih kritis dan nggak langsung percaya terhadap informasi yang kita dapatkan. Sebelum membagikan sebuah informasi, sebaiknya kita harus mengecek sumbernya terlebih dahulu agar tidak ikut-ikutan menyebar berita yang salah. Yang ketiga, ada masalah privasi dan keamanan data. Saat menggunakan internet, kita juga harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Jangan sembarangan memberikan password, kode OTP, atau data pribadi kepada orang lain, karena bisa saja data tersebut disalahgunakan. Selanjutnya, ada dampak teknologi bagi mahasiswa. Kalau
kita menghubungkan dengan kehidupan mahasiswa, sebenarnya teknologi sangat membantu aktivitas perkuliahan. Kita bisa menggunakan teknologi untuk mencari referensi, mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman, mengikuti pembelajaran online, bahkan mengembangkan skill di luar perkuliahan. Tapi, di sisi lain, mahasiswa juga harus bisa mengontrol penggunaan teknologi. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu kita justru membuat kita menjadi malas, terlalu bergantung, atau kehilangan fokus. Jadi, menurutku, kuncinya adalah menggunakan teknologi sesuai kebutuhan dan tujuan. Kalau digunakan untuk belajar dan mengembangkan diri, teknologi bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Sebaliknya, kalau digunakan secara berlebihan tanpa dikontrol, teknologi justru bisa memberikan dampak yang lebih negatif. Selanjutnya, ada cara-cara menggunakan teknologi dengan bijak. Yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu menggunakan gadget. Yang kedua, kita harus lebih bijak dalam memilih informasi dan selalu mengecek kebenaran informasi tersebut yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, menjaga keamanan data pribadi ketika menggunakan internet. Jadi, materi yang baru saya sampaikan tersebut, teknologi juga memiliki dampak negatif seperti ketergantungan, penyebaran informasi yang salah, berkurangnya interaksi langsung, serta risiko terhadap keamanan data pribadi. Teknologi pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Dampak yang dihasilkan sangat bergantung pada bagaimana kita cara menggunakannya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai pemahaman dampak teknologi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih sadar bahwa pengembangan teknologi harus bisa diimbangi dengan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab. I hope this presentation is useful and gives you a better understanding of the impact of technology. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.